Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami salam dan bahagia. Kami dari kelompok 9 akan mempresentasikan tentang pembentukan konsep, logika, dan pengambilan keputusan. Di sini ada Swasti Mulditasari, Ari Indrawan, Muhammad Nur Siddiq. Selanjutnya, definisi konsep. Menurut Hulse, Hagen, dan DC (1981), konsep adalah sekumpulan sifat yang dihubungkan oleh aturan-aturan tertentu. Menurut Sousa (1981), konsep adalah sifat-sifat umum yang menonjol dari satu kelas objek atau ide. Slide selanjutnya. Logika. Logika berasal dari kata Yunani yaitu logos, yang berarti hasil pertimbangan akal pikiran yang diutarakan lewat kata dan dinyatakan dalam bahasa. Selanjutnya, proses pembentukan konsep. Pandangan klasik. Pertama, mengidentifikasi sifat khusus yang dimiliki objek-objek. Mempelajari bagaimana sifat-sifat itu dihubungkan melalui dua aturan tertentu. Pandangan modern. Yang pertama, membentuk representasi informasi dalam ingatan mengenai konsep yang diberikan. Yang kedua, mengembangkan keterampilan kognitif yang dibutuhkan bagi penggunaan informasi yang telah dipresentasikan untuk mengevaluasi dimensi-dimensi khusus, baik kesamaan maupun perbedaan di antara contoh-contoh baru. Dan slide selanjutnya, logika terbagi dalam beberapa bidang, yaitu logika sebagai ilmu pengetahuan, di mana objek materialnya adalah berpikir, khususnya penalaran atau proses penalaran, dan objek formal logika adalah berpikir atau penalaran yang ditinjau dari segi ketepatannya. Logika sebagai cabang filsafat. Logika adalah sebuah cabang filsafat yang praktis. Praktis di sini berarti logika dapat dipraktekkan dalam kehidupan sehari-hari. Logika sebagai matematika murni. Logika masuk ke dalam kategori matematika murni karena matematika adalah logika yang tersistematik. Matematika adalah pendekatan logika kepada metode ilmu ukur yang menggunakan tanda atau simbol. Matematika itu logika simbolik. Selanjutnya, yang selanjutnya yaitu dasar-dasar logika. Konsep bentuk logika adalah inti dari logika. Konsep itu menyatakan bahwa kepastian sebuah argumen ditentukan oleh bentuk organisasinya, bukan oleh isinya. Dalam hal ini, logika menjadi alat untuk menganalisis argumen, yakni hubungan antara kesimpulan dan bukti atau bukti-bukti yang diberikan. Dasar penalaran dalam logika ada dua, yakni edukatif dan induktif. Penalaran edukatif adalah penalaran yang membangun atau mengevaluasi argumen edukatif. Penalaran induktif adalah penalaran yang berangkat dari serangkaian fakta-fakta khusus untuk mencapai kesimpulan umum. Kegunaan logika membentuk setiap orang yang mempelajari logika untuk berpikir secara rasional, kritis, lurus, tetap tertib, metodis, dan berkesinambungan. Meningkatkan kemampuan berpikir secara abstrak, cermat, dan objektif. Menambah kecerdasan dan meningkatkan kemampuan berpikir secara tajam dan mandiri. Orang-orang untuk berpikir sendiri dengan menggunakan asas-asas yang sistematis. Meningkatkan cinta akan kebenaran dan menghindari kesalahan berpikir. Kekeliruan serta kesesatan, mampu melakukan analisis terhadap suatu kejadian, terhindar dari apabila sudah mampu berpikir rasional, kritis, lulur, metodis, dan analisis sebagaimana disebut pada butir pertama, maka meningkatkan citra diri seseorang. Macam-macam logika. Logika alamiah adalah kinerja akal budi manusia yang berpikir secara cepat dan lurus sebelum dipengaruhi oleh keinginan-keinginan dan kecenderungan-kecenderungan yang subjektif. Kemampuan kealamiah manusia ada sejak lahir. Logika ini bisa dipelajari dengan contoh penerapan kehidupan kita.
logika ilmiah, logika terus pikiran serta budi. Logika ilmiah menjadi ilmu yang khusus yang merumuskan asas-asas yang harus ditepati dalam setiap pemikiran. Berkat kepalaman logika inilah akal budi dapat bekerja dengan tepat, lebih teliti, lebih mudah, dan lebih aman. Logika ilmiah dimaksudkan untuk menghindarkan kesesatan atau paling tidak dikurangi. 5 dasar basis dalam mengambil keputusan menurut Roger Terry. Yang pertama intuisi, kedua pengalaman, yang ketiga wewenang. Pengambilan keputusan berdasarkan wewenang biasanya dilakukan oleh pimpinan terhadap bawahannya atau oleh orang yang lebih tinggi kedudukannya kepada orang yang lebih rendah kedudukannya. Baik, itulah presentasi dari kelompok 9. Jika banyak kurangnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia.